Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam rasa penuh sukacita, 1 minggu kita telah lalui, kembali kita bertemu saat ini bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya, Situa Sikat Pasaribu, mewakili Parhalado, menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua Amanginang. Naposo yang ada di gereja dan juga yang di rumah mengikuti tata ibadah kita pada minggu siang ini melalui aplikasi live streaming. Kami sapa Anda semua, Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran. Saat teduh, kita berdoa dalam hati. Amin. Marilah kita angkat pujian, bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak.
tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua umatnya kan kalah tak berdaya. Si iblis berjasa yang licik dan kejam, menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Walaupun setan di dunia penuh tiada terkira, janganlah takut dan gentar, kita takkan binasa. Penghulu dunia walaupun menyerang, mustahil kan menang. Kuasanya kan lenyap karena firman Allah. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini, yang diambil dari hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah, kasihanilah semua umat-Mu yang syarat dengan dosanya bersujud
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dengarkanlah, inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Datanglah kepada Yesus yang lagi lesu, di sisinya makin tulus hatimu. Ukur betapa besarnya kasih sayangnya, penebus mengorbankan nyawanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang tertulis dalam
epistel Markus 8 ayat 27 sampai 30 kita baca secara responsoria. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang berbahagia dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan warta yang akan kami bacakan pada hari Minggu ini, di minggu ke-12 setelah Trinitatis, tanggal 27 Agustus 2023, dengan topik Berkat Tuhan Kekal Selama-lamanya. Pertama, nama minggu di HKBP, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Kedua, pembaptisan kudus khusus. Pada hari ini minggu 27 Agustus 2023, dalam kebaktian minggu siang jam 10.30 WIB atas permintaan keluarga, akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi satu orang anak, yaitu Alexandra Elijah Nauli Pakpahan, putri dari keluarga Sintua Daud Lazarus Pakpahan, STRAH, dengan ibunya Lilis Krista Mariana Buru Sregar, dari Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Marilah kita doakan supaya anak-anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 27 Agustus 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama seorang pemudi, yaitu Saudari Parida Juliana Boru Seringo-Ringo, alamat Jalan Haji Usman nomor 4, RT 2, RT 6, Rempoa Ciputat Timur, Tangerang Selatan, masuk Banjar Rempoa Ciputat. Datang dari jemaat HKBP Garoga Resort Garoga, Distrik 2 Silindung Tapanuli Utara. Dan pada kebaktian tadi pagi telah diperkenalkan. Keempat, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 27 Agustus 2023 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Pamex Bronson R. Siahaan, Sondang Heni Irawati Boru Aritonang, beserta 2 orang anak mereka, 1 putra dan 1 putri, dari Banjar Jurangmangu Pondok Aren, dengan NPJ 1664. Pindah keanggotaan jemaat ke HKBP Resort Karawang. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, dimulai jam 10.30 WIB, dilaksanakan kebaktian gabungan anak sekolah minggu di Aula Sopo Praja lantai 2, yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH,
dengan liturgis Sintua TM Lumban Toruan. Diimbau kepada anak-anak sekolah minggu agar mengikuti acara kebaktian tersebut. Keenam, retreat pelajar Sidi Angkatan 2022-2023. Mulai hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 26 sampai tanggal 27 Agustus, anak pelajar Sidi AKBP Resort Kebayoran Lama Angkatan tahun 2022-2023 melaksanakan retreat yang bertempat di Wisma Pondok Remaja PGI Cisarua Bogor yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Pardede MTH dan didampingi oleh Sintua JH Sinaga AKMAP. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ketujuh, pelajar Sidi yang pertama, untuk mengakhiri pengajaran Sidi tahun ajaran 2022-2023 HKBP Kebayoran Lama, maka jadwal kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 2 September 2023 dimulai pukul 10 WIB diadakan kebaktian pemberangkatan anak Sidi bersama orang tua Sidi. Kedua, tanggal 3 September 2023 dilaksanakan acara peneguhan Sidi yang dimulai pukul 10 WIB. Oleh karena itu, sehubungan akan diadakannya acara peneguhan Sidi tahun ajaran 2022 dan 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, maka diberitahukan bahwa perubahan kebaktian Minggu pagi menjadi dari pukul 7.30 menjadi pukul 7 WIB dan kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB menjadi pukul 10 WIB dan kebaktian sore tetap dilaksanakan seperti biasa pukul 15.30 WIB. Dan kebaktian sekolah minggu pada hari tersebut di tanggal 3 September akan dimulai pukul 10 WIB. Kedelapan, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 dalam kebaktian minggu siang pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan baptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra dan putrinya menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 bertempat di konsistori gereja yang dimulai pukul 18 WIB. Serta membawa fotokopi akte lahir, akte nikah, dan akte lahir anak. Demikian untuk kita ketahui bersama. Demikianlah warta yang kami bacakan pada hari ini, dan yang tidak kami bacakan dapat kita lihat pada buku warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Mamang Inang. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah kita di minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, diawali dari ayat 25 sampai 29. Demikian firman-Nya. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan Amang Inang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita sampai detik ini, ungkapan seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan? Apakah kita menyampaikannya dalam bentuk kekecewaan, atau masih dalam posisi amarah, atau ketidakyakinan kepada Tuhan? Tetapi sesungguhnya justru kita harus dalam rasa syukur yang luar biasa, di mana ketika kita dapat mensyukuri apa yang sudah kita terima dan bentuk ungkapan kita kepada Tuhan sampai detik ini, maka kita tahu mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pastinya atas dasar apa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena sampai detik ini Tuhan masih tetap memelihara, melindungi, memberkati, bahkan menjaga perjalanan kehidupan kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa bernafas, masih bisa menyerukan nama Tuhan, dan masih bisa memuji muliakan nama Tuhan dalam persekutuan kita di gereja kita yang kita kasihi ini. Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, lalu jika dipertanyakan, siapakah Tuhan itu? Ya, Dia adalah Sang Penguasa. Dia adalah yang menyelamatkan kita melalui anaknya Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita, yang mengorbankan tubuhnya untuk kita, dan yang memelihara kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Pernyataan di sana, itulah yang menjadi landasan kita untuk bersyukur, karena adanya pengenalan tentang siapakah Dia yang bersyukur, tentang siapakah Dia si pemberi dan yang memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu Amang Inang, dalam bentuk doa syukur, dalam bentuk syukur kita, seperti Daud, dia menyampaikan bentuk dengan doa. Tetapi ada dari kita yang menyampaikan rasa syukur kita melalui nyanyian, ada yang menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui perbuatan kita, menolong sesama,
atau bahkan dalam doa yang seperti yang disampaikan oleh Daud. Karena memang kita sadar dan kita paham rasa syukur itu harus kita panjatkan kepada Dia. Harus kita sampaikan kepada Dia. Dan sampai detik ini berkat Tuhan tidak pernah terputus ternyata dalam kehidupan kita masing-masing. Selalu mengalir dan selalu mengalir. Itu makanya dalam ungkapan nyanyian kita di Kidung Jemaat 439, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Karena kita mengetahui ternyata berkat Tuhan itu dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya akan selalu kita terima. Amin. Oleh karena itu Amang Inang, dan itulah yang menjadi orang yang disebut hidup dalam iman. Karena dia dapat merasakan, dia dapat menikmati, dia dapat mensyukuri, dan dia dapat mengakui apa yang dia terima daripada si pemberi. Dan hal ini juga yang kita dapati Amang Inang dari nas kita di ibadah kita, di khotbah kita di saat ini. Di mana Daud, seorang raja yang dulunya bukan siapa-siapa, yang dulunya bukan seorang yang kaya raya, tetapi Tuhan melihat dia bukan karena kegagahannya, tetapi Tuhan melihat dia daripada hatinya yang mau diajar, dan Tuhan berkenan kepadanya. Lalu atas pemilihan itu dan perjalanan kehidupan Daud, kenikmatan yang diterima Daud, dan hal-hal yang luar biasa yang diterima oleh Daud, maka dia mengungkapkan rasa syukurnya dalam nas kita ini. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 18 dia berkata demikian, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Artinya dia di sana mengevaluasi diri. Mau halak Batak meruji-ruji, mengevaluasi diri dia, layakkah aku menerima ini semua? Yang mendorong dia untuk mengungkapkan rasa syukurnya, untuk mensyukuri apa yang sudah dia terima, sehingga ketika dia sadar demikian Amang Inang, maka Daud menginginkan ide yang baik dengan planning yang baik, yaitu ingin membangun rumah bait Allah. Kalau kita baca juga di pasal yang ke-7, ayat pertama sampai ke-3. Dan dia juga mengungkapkan itu kepada Nabi Nathan, bahwasanya rencana dia ingin membangun rumah bait Allah. Karena dia lihat, aku sudah memiliki istana yang mewah, masakan. Rumah Allah tidak ada. Tempat tabut perjanjian itu kenapa tidak ada? Dan Nathan pun sungguh sangat merespon dengan baik. Dan dia sangat bangga dengan planning daripada Daud. Sehingga dia berkata di ayat 3, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Dia mendukung. Andai kata demikian Amang Inang saudara kita, ketika dia berbicara kepada kita untuk membuat sesuatu hal yang baik kepada gereja, apakah kita mendukungnya? Niatannya yang baik itu, saya harap kita mendukungnya. Bukan justru menolaknya atau bahkan mendiktenya. Tetapi kita lihat Amang Inang, dari sisi kehidupan Daud, dari kepuasan, tingkat kepuasan yang dia miliki, dari kekuasaan, jabatan, materi yang dia terima, sebetulnya dia bisa saja berkata, tidak perlu bertanya lagi, tidak perlu berbuat rumah untuk rumah Allah. Dia bisa saja meninggikan hati, tetapi tidak di sana. Dia justru ingin mensyukurinya bentuk dengan membangun rumah bait Allah. Dengan respon baik daripada Nathan, ternyata Allah tidak menghendakinya. Ternyata ide gagasan daripada Daud tidak diizinkan oleh Allah itu. Apakah karena Tuhan tidak baik? Apakah karena Tuhan tidak senang dengan planning Daud? Bukan karena dia tidak senang, tetapi karena sudah lebih awal Allah itu
membuat planning yang besar daripada pikiran yang diterapkan oleh Daud. Di mana ketika Allah berbicara kepada Nathan, sampaikanlah ini kepada Daud. Allah tidak menuntut Daud untuk mendirikan rumah baginya. Dan Allah tidak sedikit pun mengiming-imingi bahwasanya dia harus mendirikan rumah untuk Allah. Tanpa didirikan rumah juga untuk Allah, pemeliharaan, cinta kasih Tuhan tidak akan pernah terputus. Kalau kita baca lagi dari ayat 9, dikatakan di sana, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani. Aku membuat besar namamu. Janji itu, kehendak itu sudah lebih awal Tuhan janjikan kepada Daud. Tanpa harus dia membuat sesuatu yang mensukacitakan Allah. Karena memang planning daripada Allah sendiri, anak daripada Daud lah nanti akan mendirikan rumah baginya, yaitu Salomo. Oleh karena itu Amang Inang, kalau kita lanjut lagi dari ayat 12, supaya kita semakin memahami nas ini, dikatakan di sana, aku akan membangkitkan keturunanmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Kasih setiaku tidak akan hilang, keluarga dan kerajaanmu dan tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Sebelum perikop doa syukur Daud disampaikan di sana. Molosian Habatakon, cita-cita orang Batak, sebetulnya Daud ini sudah tercapai 3H itu. Dan kalau diposisikan kepada diri kita sekarang ini, andai kata 3H itu sudah sampai kepada kita, apa yang ingin kita perbuat? Apakah sudah puas sampai di situ? Mungkin saja. Tetapi Daud tidak. Dia tidak memiliki kepuasan di situ. Tetapi dia ingin tetap mensyukuri apa kehendak Allah. Bagaimana responnya? Apakah dia marah? Apakah dia kecewa? Tidak. Dia justru bersyukur. Di mana ketika dia masuk di hadapan Allah, dia berkata di ayat 22, engkaulah besar dan tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah lain selain engkau. Kesaksian dia tentang Allah itu dia nyatakan. Di mana dia tidak mau marah, di mana dia tidak mau emosi, di mana dia tidak mau berpaling daripada Tuhan karena idenya itu tidak diizinkan Tuhan. Tetapi justru melalui anaknya nantinya Tuhan menghendaki daripada planning Daud itu. Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak sedikit pun Daud untuk mendikte atau bahkan mengatur, bahkan mencoba untuk emosi kepada Tuhan. Oleh karena itu Amang Inang, dia betul-betul sadar, dia betul-betul paham, dia betul-betul merespon dengan baik atas apa yang sudah Allah sampaikan kepada Daud melalui Nathan. Dan dia duduk di hadapan Allah, berdoa, mensyukuri. Dan dia sangat yakin sekali Amang Inang bahwa Allah setia, bahwa Allah tidak akan selalu memelihara, bahwa Allah akan selalu melindungi dia, keluarganya, keturunannya, bahkan tahtanya ternyata. Firman Allah bagi Daud adalah kebenaran yang tidak bisa dia ragukan. Karena itu sudah dia hidupi dari sejak mudanya. Makanya Allah berkenan kepada dirinya. Maka oleh karena itu Amang Inang, berkat Allah, pemeliharaan Allah akan tetap hadir di dunia ini melalui keturunan Daud sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi harus kita ingat catatan yang khusus. Bukan berarti keturunan Daud di sana diartikan sebagai secara politis. Kalau dipahami secara politis, mungkin di sepeninggalnya Salomo itu sudah habis. Karena setelah Salomo terjadilah masa perbudakan. Tetapi Tuhan menggenapinya melalui kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Sebagai anak Daud yang menyelamatkan manusia, yang melanjutkan misi. Dan itu juga estafet sampai kita sampai detik ini. Di mana kita diarahkan, diajak untuk mewujud nyatakan melalui karakter kita, melalui prinsip kita, melalui etika kehidupan kita, dan juga melalui keteladanan kita bersama dalam Kristus. Meniru keteladanan hidup Daud yang tidak mau sombong, yang tidak mau mengandalkan pikirannya, yang tidak mengandalkan jabatannya, yang tidak mengandalkan kekuasaannya, bahkan tidak mengandalkan sebagai
raja yang durapi Allah. Tetapi justru dia memakai itu semua untuk memuji muliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Amang Inang, jangan sampai kita juga merasa sudah layak menerima berkat. Jangan sampai ketika Anda berbuat sesuatu hal yang baik, Anda sudah merasa layak untuk diberkati. Jangan. Tetapi itu semua didorong karena Tuhan sudah lebih awal memberkatimu. Karena itu semua didorong karena sudah lebih awal Tuhan itu memotivasi, bahkan memelihara kehidupan kita ini melalui kasih-Nya. Bukan supaya, tetapi karena. Oleh karena itu Amang Inang, biarlah Tuhan melayakkan kita dari hati kita yang dibenarkan dan perbuatan kita yang dibenarkan, bukan manusia tetapi dibenarkan oleh Tuhan itu sendiri. Supaya kita tidak berlaku sombong, supaya kita tidak berlaku angkuh, supaya kita tidak berlaku untuk mengagung-agungkan perilaku kita atau perbuatan kita di dunia ini. Tetapi tanyakanlah diri kita secara personal kepada Tuhan itu. Tuhan, ajar saya. Sebab saya tidak tahu siapa saya di hadapan-Mu. Agar Tuhan tetap memelihara, bahkan mengajari, memberikan hikmat kebijaksanaan seperti yang diminta oleh Salomo. Dia tidak meminta apapun kepada Tuhan selain daripada hikmat. Oleh karena itu Amang Inang, bukan selayaknyakah Amang dan Inang mensyukuri berkat Tuhan sampai detik ini? Bisa makan, bisa minum, bisa merasakan nafas kehidupan, bisa sehat dengan lantangnya suara kita untuk berdoa dan juga memuliakan nama Tuhan. Bukankah seharusnya Amang juga harus bersyukur dengan apa yang sudah Amang miliki dalam pekerjaan, dengan sudah apa yang Amang miliki dalam jabatan, dengan apa yang sudah Amang miliki dalam tingkat materi, atau bahkan dalam kecerdasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Seharusnya itu semua kita lakukan, kita terapkan, kita implikasikan untuk memuji muliakan nama Tuhan, bukan untuk mengarahtu diri, untuk menguntungkan diri sendiri, atau untuk menyombongkan diri sendiri. Tetapi kita harus berusaha dari setiap pekerjaan kita, berusaha dari setiap di konteks keluarga kita, dari jabatan apa yang kita terima. Dari sana kita perlihatkan kemuliaan nama Tuhan itu ada di sana. Kalau tadi Daud berencana untuk membangun bait Allah, tetapi bangunlah bait Allah di setiap pekerjaanmu. Bangunlah bait Allah sebagai bentuk kehadiran Allah di setiap jabatanmu, di setiap perjalanan kehidupan kita di tengah keluarga kita ataupun di setiap sosial kita masing-masing. Sebab Tuhan tidak mengingini bangunan, tetapi Dia mengingini bangunan rohani dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu Amang Inang, jikalau Daud meminta Tuhan untuk segera menepati janjinya itu, bukanlah bertujuan untuk menyombongkan diri sendiri atau kepentingan daripada Daud itu sendiri, tetapi justru untuk memuliakan nama Tuhan. Kalaupun Tuhan menjanjikan itu, kalaupun Tuhan menjanjikan itu semua, tetapi Daud keturunannya juga harus berlaku baik. Itu makanya dia bermohon, sekiranya tetap layak di hadapan-Mu Tuhan. Karena dia mengerti dan paham supaya keluarganya, dirinya juga tidak merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Saul. Di mana Allah tidak berkenan lagi kepada dia, di mana Allah tidak lagi berkenan untuk memberikan kepemimpinan atau jabatan kepada Saul. Karena ketidaktaatan itu, karena ketidaksetiaan itu, karena ketidakmauan diajar oleh Allah melalui para nabi. Dia tetap bermohon Amang Inang, menyampaikan permohonan itu agar tetap layak di hadapan Tuhan. Tidak hanya dirinya, tetapi keturunannya, keluarganya. Kalaupun engkau Tuhan memberikan keturunan kepada aku, terima kasih. Kalaupun engkau Tuhan memberikan kepada aku tahta, terima kasih. Tetapi yang penting, layakkan kami tetap di hadapan-Mu. Jangan membuat karena hal itu saya, keluargaku dan keturunanku tidak layak di hadapan-Mu. Itu menjadi muara daripada permohonan Daud dalam doa ini Amang Inang. Sehingga di sisi lain yang sangat menarik Amang Inang, yang bisa kita lihat dari nats kita ini, sekiranya dia tidak minta apapun kepada Tuhan, Tuhan tetap akan memelihara kehidupannya.
Karena Tuhan sudah melihat isi hati, perbuatan, dan karakter daripada Daud Amanginang. Sehingga Tuhan tetap memelihara dan juga memberkati kehidupannya. Nah, oleh karena itu Amanginang, yang lebih menarik lagi daripada nas kita ini, bahwa Daud juga sebagai kepala keluarga mendoakan keluarganya, mendoakan peparannya, mendoakan keturunannya. Dia menunjukkan sebagai kepala keluarga bertanggung jawab. Dari sisi apa? Pendoa. Dia berdoa sebagai kepala keluarga, menunjukkan tanggung jawabnya, supaya keteladanan apa yang sudah diterapkan oleh Daud diikuti oleh keluarga dan juga keturunannya. Dan sekarang, bagaimana dengan para bapak-bapak? Para kita semua, kepala keluarga. Apakah engkau menjadi pendoa di tengah keluarga? Apakah Inang juga termasuk pendoa untuk keturunanmu? Seharusnya iya. Bukan untuk sekedar bertanggung jawab untuk menafkahi, tetapi bertanggung jawab untuk tetap merangkul, mengarahkan, terfokus kepada Tuhan. Banyak sekali kasus yang kita lihat karena psikis si anak yang semakin down karena tidak adanya cinta kasih daripada orang tua, di mana orang tuanya yang hanya sekedar bertanggung jawab dalam nafkahnya, yang hanya untuk mencapai karir saja, tetapi jumpa di rumah tidak ada komunikasi yang baik secara intim untuk berdoa bersama kepada Tuhan, hanya sekedar say hello aja. Siapa yang kita salahkan? Tuhan? Tidak. Tetapi kita yang dimana diberikan Tuhan tanggung jawab sejak dimana kita membawa si anak itu dibaptis. Di sana tanggung jawab kita itu. Dan di sana jawaban kita kepada Tuhan untuk tanggung jawab kita itu sebagai orang tua. Untuk mengarahkan, mendoakan mereka Amanginang. Bagaimana caranya keluarga kita? Bagaimana caranya anak-anak kita tetap hidup dalam keteladanan Kristus kalau kita pun tidak menunjukkan keteladanan Kristus itu. Oleh karena itu Amanginang, itulah sesungguhnya yang diimani oleh Daud atas berkat Tuhan yang dia terima. Sekalipun seakan tidak nampak, tetapi dia melihatnya. Sekalipun dia tidak merasakan, tetapi dia rasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam anak-anaknya. Lalu yang terakhir Amanginang, kita lihat Daud menutup rasa syukurnya di ayat 29. Di mana dia berkata di sana, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bukan karena dia, bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan itu sendiri Amanginang. Oleh karena itu Amanginang, kita harus tetap menunjukkan dari setiap aspek kehidupan kita ini, dalam doa kita itu, rasa syukur yang paling mendalam. Bukan permintaan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi rasa syukur apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Rasa syukur segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan sampai detik ini tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Dan tidak ada alasan untuk kita untuk mengeluh. Dan tidak ada alasan untuk kita untuk merengek atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap nyata dan sangat-sangat jelas memelihara kehidupan kita masing-masing. Berkat Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Sebagaimana Amanginang tadi aminkan. Dan saya yakin itu akan sampai kepada keturunan kita sampai selama-lamanya. Bagi mereka yang taat, setia dan taat kepada Tuhan. Bukan karena mengandalkan kekuatan, tetapi mengandalkan Tuhan itu sendiri. Jika kita juga berharap keluarga, Tuhan tetap berkenan di hadapannya kita semua. Mari kita tetap berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang, waktu dan juga kondisi kita. Asalkan kita mau hadir kepada Dia, asalkan kita mau datang kepada Dia. Bangunlah sekali lagi Amanginang bait Allah itu dalam diri kita, dalam konteks keluarga kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Berkat Tuhan akan selalu mengalir sampai selama-lamanya.
Oleh karena itu Amang Inang, yang terakhirlah untuk orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis hari ini, biarlah kiranya berkat Tuhan yang sudah Amang dan Inang terima selama dalam perjalanan rumah tangga Anda, tetaplah yakin dan percaya berkat Tuhan itu akan diterima oleh keturunan Amang dan Inang. Asalkan Amang dan Inang yakin dan percaya dan mensyukurinya, itu akan selalu berlimpah. Hiduplah dalam rasa syukur dan sebagai pendoa untuk rumah tangga Anda dan juga sebagai pendoa untuk keturunan Anda. Mintalah tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dan juga untuk memelihara Anda, untuk merawat, menjaga, bahkan mendukung perjalanan kehidupan si anak. Ada seorang komedian berkata demikian, dia berkata, ini bukan tentang seberapa banyak uang yang kau berikan kepada anakmu, tetapi ini tentang seberapa banyak cinta yang kau berikan kepada anakmu. Dia berkata demikian, bukan masalah uang tetapi soal cinta, di mana berkat yang sudah engkau terima daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan mengalirkan selalu berkatnya kepada kita dimanapun kita berada, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang kau berikan kepada kami secara khusus dalam nafas kehidupan, kesehatan, kemampuan dan kekuatan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat merasakan, menikmati, bahkan bersorak-sorai melakukan aktivitas kegiatan kami dalam kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan atas pengakuan, kesadaran dan pemahaman kami bahwasanya Tuhanlah yang tetap memelihara dan yang tetap memberkati dan yang tetap melindungi, sehingga kami Tuhan tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Dan pakailah kehidupan kami Tuhan dari setiap sisi kehidupan kami yang telah Engkau aturkan dalam kehidupan kami masing-masing, menjadi pribadi-pribadi yang membawa berkat, pribadi-pribadi yang tidak mau sombong, yang tidak mau angkuh, yang tidak mau terlena atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami yakin dan percaya semuanya itu Tuhan berasal daripada Tuhan dan harus kami tunjukkan dalam kehidupan kami ini. Dari setiap perbuatan kami, baik di tengah keluarga, baik dari setiap pekerjaan, bahkan dari setiap apapun yang bisa kami lakukan dari setiap kegiatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, peliharalah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap terjaga, tetap setia dan taat, sehingga kami semakin mengerti dan paham untuk mengikut dengan arahan dan juga kehendak Tuhan, sehingga kami tetap menerimanya dan mensyukuri apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan kepada anak-Mu Alexandra Elijah Nauli Pakpahan yang akan menerima baptisan kudus, yaitu putri dari keluarga Amang Sintua Daud Lazarus Pakpahan, Inang Lilis Krista Mariana Borus Siregar. Tetaplah Tuhan Engkau ajari Amang dan Inang, tetap Engkau berikan hikmat, tetap Engkau berikan Tuhan kebijaksanaan, agar mereka mampu dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus bisa merawat, menjaga dan mendukung perjalanan kehidupan daripada Alexandra Elijah Nauli Pakpahan, dan tetap dalam tuntunan Roh Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga bersyukur ya Tuhan atas kedatangan saudara kami Parida Juliana Borus Ringo-Ringo yang datang dari HKBP Garuga, Resort Garuga, Distrik 2 Selindung, Tapan Utara, yang bergabung dan hidup dalam pelayanan dan juga beribadah di gereja-Mu HKBP Lama ini. Tuhan, pakailah Tuhan dia menjadi pribadi yang baik di tengah jemaat-Mu ini, dan pakailah dia Tuhan untuk mendatangkan kebaikan juga bagi setiap jemaat yang ada di gereja-Mu ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga ya Tuhan berdoa kiranya atas tuntunan Roh-Mu yang kudus, hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, dan penyerahan diri daripada setiap program pelayanan gereja yang akan berlangsung di gereja-Mu Tuhan,
tetaplah Tuhan yang menjadi memimpin dan bahkan mengajari kami setiap para pelayan. Dan kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu Tuhan dan kasih-Mu serta hikmat-Mu kepada panitia pelayanan, yaitu di tahun profesionalisme dan juga panitia pembangunan. Tuhan yang maha baik, kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memelihara dan bahkan bisa Tuhan melangsungkannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan tingkat distrik Hatopan secara HKBP Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat-Mu, memberikan kebijaksanaan sehingga terlaksana setiap kegiatan program pelayanan di gereja HKBP dengan baik dan menjadi berkat. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas pertambahan usia yang Kau berikan kepada jemaat-Mu, di mana mereka ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan pakailah Tuhan keluarga itu, Tuhan pakai pribadi mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyatakan berkat Tuhan dan yang selalu menyatakan diri untuk tetap dalam naungan Tuhan. Dan kami juga Tuhan secara khusus bermohon kepada Tuhan, biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan menjamah tubuh jemaat-Mu yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, yaitu Selamat Lumbantoruan, Nyonya Ensi Torus, Navita Lasminar Boru Tambunan, Sintu Dr. Andos GP Manihuruk, Dr. Andos Iwan BM Tampu Bolon, Pendeta DP Panjaitan, Sintu Insinyur MH Sihombing, Saat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nalu Tapea, dan masih banyak lagi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menanggalkan, memulihkan, menghilangkan segala sakit penyakit dari tubuh mereka. Sehingga Engkau memberikan kami kesempatan waktu bertemu dan bersyukur di gereja-Mu yang kami kasih ini. Terpuji dan termulialah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Ampunkan setiap kesalahan dan juga dosa pelanggaran kami, dan kami yakin Tuhan mengampuninya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan melalui nyanyian kita dan memberikan persembahan kepadanya. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus nyanyikan pujian
Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam acara baptisan kudus. Kita kembali bernyanyi. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisan-Mu. Kasihi kami Tuhan, tuliskan namanya di kitab kehidupan di surga yang bakal. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawablah, ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah,
ya saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah, ya saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus ini. Alexandra Elijah Nauli Pakpahan, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kami minta untuk jemaat kita sekalian untuk berdiri, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.